Ya, halo. Semangat pagi bersama dengan saya lagi, Gustian. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai transformasi laundry di Indonesia. Sambil kita akan tunggu ya Ibu Eva segera bergabung. Dan nah ini sudah nih ya. Kita Oke. Oke. Halo, Nah, ini dia. Halo Ibu. ya kedengeran nggak suaranya? Kedengaran jelas sekali. Kedengeran ya, Ya. oke, oke. Ya, Ibu lagi di Malioboro nih ceritanya. Iya, lagi di Jogja, terus pas lagi Oh, meeting, jadi pas ambil di Malioboro mau meetingnya. siap, sip, sip. Oke, oke, Mantap Ibu. oke. Gimana? Walaupun masih masih ini tetap Bu ya keluar kota ya. Keluar kota, bisnis, laundry, semuanya harus jalan. Ini kebetulan, Nah, kebetulan ada eh, teman-teman juga dari Asosiasi Laundry Jogja nih gabung sama saya. Baru datang. oh iya Nih, iya lihat nih. iya iya benar Tuh. ya. Halo, wah Tuh. luar biasa. Nah, Halo 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 gabung. Jadi semua. kalau di asosiasi kita punya saudara banyak. Kemana-mana pasti punya saudara. Nah, Kelebihannya nanti cerita ya Bu. tuh. Iya, kita Nanti berada cerita di nih Bu. mana Banyak aja investor saya pasti pun, ketemu saudara kita. Iya, 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 iya. Oke. investor saya mungkin banyak juga yang ingin tahu. Mungkin Ibu bisa Oh, menjelaskan profil Ibu ya. profil Dan saya. pertama memulai laundry bagaimana Bu? Baru baru ke temanya nih ya. Soalnya Oke, ini boleh, boleh. jarang apa ya? Banyak Bu apa ibu rumah tangga yang juga baru memulai bisnis nih. Banyak di banyak kota juga ada yang ikut di sini. Oh, oke, oke. Ya, 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 boleh, boleh. Iya, Em, iya, iya. saya Gimana Ibu? sebut jadi ini cerita-cerita sharing aja ya, bukan menggurui. Iya. Jadi awal mulanya saya bisnis laundry, saya sebetulnya adalah ada usaha trading, perusahaan ekspor import. Kemudian saat itu tahun 2015 ya biasalah namanya bisnis up and down gitu ya. Jadi nggak tahu gimana terbesit karena saya juga sering traveling terus terbesit wah bikin laundry nih gitu ya. Nah pada saat itu memang lagi koin laundry lagi mulai-mulai booming ya kalau nggak salah. Lalu nggak tahu gimana saya berpikir oke lah saya udah pernah bisnis restoran loh, udah pernah bisnis Oh, oke. salon, saya udah pernah bisnis berbagai macam lah ya. Dan ternyata nih kalau bisnis restoran kita harus makanan harus fresh. Jadi kalau misalkan nggak kemakan atau sayurannya nggak fresh, akhirnya kebuang. Ya, terus chefnya misalkan beda, beda rasa. Jadi banyak tergantungnya. Kemudian kalau bisnis salon, saya bisnis salon cukup lama. Jadi kalau misalkan yang dialamin tuh, kalau misalkan stylistnya pindah tempat, tamu kita juga ikut pindah, gitu kan. Jadi saya ternyata belajar di laundry, ternyata lebih enak dibandingkan bisnis restoran dan karena apa? Bahan bakunya nggak basi, tahan lama. Ya, kita nggak perlu skill karyawan kita nggak perlu skill, nggak perlu belajar salon, gunting atau apa. Jadi untuk kesalahan yang fatal juga kayaknya ya paling komplain tamu baju tertukar. Tapi kalau SOP-nya jalan, ternyata masalah kayak gitu tuh bisa diminimalis gitu ya. Jadi pengalaman saya kalau bisnis setelah saya belajar, bukan belajar ya, berbisnis berbagai macam gitu ya, saya melihat laundry ini sangat minim lah risknya. Intinya kalau kita kelola dengan baik, di manage dengan baik, dan SOP-nya ya juga cukup baik, sebetulnya bisnis ini cukup bagus. Karena selama orang pakai baju, pasti bisnis laundry laku gitu loh ya. Jadi, Luar biasa. jadi yang mau berbisnis laundry nggak usah khawatir ya. Apalagi sekarang udah ada asosiasi laundry. Dulu zaman saya buka laundry, aduh bener-bener saya nggak ngerti nyetrika aja paling nggak suka nyetrika. Nyuci dulu bagian saya nyuci gitu ya. Tapi kalau udah suruh nyetrika, aduh stresnya minta ampun. Jadi waktu saya buka laundry itu nggak ada gurunya, semuanya saya belajar sendiri. Jadi saya ngalamin yang namanya dikomplain tamu,
ngalamin tamu yang marah-marah, semuanya, terus belajar nyetrika juga ya. Jadi semua kita harus belajar. Lalu karena berbekal pengalaman itu, lalu saya akhirnya berbuat membuat training center. Karena saya pengen orang-orang yang sudah berbisnis laundry kan kelihatannya gini loh. Mungkin uang pensiunan atau uang dari nabung, udah banyak-banyak nabung uang, terus ternyata pas dia bisnis laundry, aduh ya ampun bisnis laundry itu ternyata kayak gini ya, stres gitu ya, ternyata oh kayak gini ya, akhirnya mereka patah semangat. Saya nggak mau itu yang saya alamin sebelumnya itu terjadi, jadi makanya saya membuat training center namanya Melondry Training Center. Jadi orang sekarang yang mau bisnis laundry nggak usah khawatir, banyak pelatihan nggak harus ke ME Laundry gitu ya. Tempat pelatihan juga banyak. Mungkin membeli paket-paket laundry juga mereka memberikan pelatihan. Intinya berbisnis laundry udah nggak usah khawatir lagi karena sangat mudah. Pasti nanti apalagi sekarang YouTube ya, tutorial-tutorial juga banyak. Ya menurut saya yang mau bisnis laundry ya segera dieksekusi pada orang lain yang ambil Iya. duluan peluangnya. Karena sekarang kan lagi musim pandemi seperti ini, itu banyak Iya. bisnis-bisnis yang mereka tutup karena dilarang buka. Contoh salon lah, mungkin spa, mungkin sekarang ini belum boleh buka ya kelihatannya ya. Nah, bisnis laundry Iya. dari sejak PSBB ternyata kita dibolehkan bisnis laundry masih boleh buka. Jadi boleh saya bilang beberapa teman saya mereka tutup karena mall tutup, mereka punya butik yang di mall, dia punya counter makanan di mall karena mall tutup, jadi harus tutup juga. Jadi otomatis 3 bulan 4 bulan ini mereka stres sekali karena ya tidak ada pemasukan, harus gaji gaji karyawan. Nah mereka melihat saya bisnis laundry terus nanya gimana caranya supaya saya mau berbisnis lah, kelihatannya bisnis laundry masih oke. Dan saya bilang ya memang masih oke. Dari waktu ditutup memang saya mengalami tutup takut gitu ya. Waktu dibilang nggak harus ditutup gitu. Jadi saya ikut tutup takut. Lalu karena kita di asosiasi, kita bikin semacam protokol membuka laundry supaya aman ya. Lalu di asosiasi kita bikin protokolnya seperti apa kalau kita mau membuka laundry. Salah satunya di tempat saya di Ben Hill, saya ada bilik disinfektan. Jadi saya buat Oke. pesan ya bilik disinfektan. Jadi saya taruh di depan pintu masuk laundry. Nah, bilik disinfektan itu tadinya untuk keluar masuk orang, tapi ternyata tamu nggak mau karena di situ sempat ada larangan WHO nggak boleh pakai bilik disinfektan karena ya nggak bahaya, nggak bagus atau apa. Padahal bilik disinfektan ini sempat kita kasih ke Rumah Sakit AL Minto Harjo dan mereka nggak ada masalah. Kita kirim juga bilik disinfektan ini ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan beberapa puskesmas di Jakarta Pusat. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi nggak tahu gimana orang tetap still takut masuk ke dalam chambernya itu. Akhirnya saya apakan bilik disinfektan itu, saya pakai buat steril pakaian yang masuk ke laundry. Jadi yang saya lakukan self distancing, tidak terima tamu secara langsung. Jadi tamu kita infokan bahwa untuk menerima tamu tidak bisa face to face, kita harus ada self distancing. Jadi tamu hanya drop, kita kasih semacam form, isi form, namanya siapa, nomor teleponnya berapa supaya kita bisa hubungi. Lalu nanti di situ ada keterangannya, kita tulis bahwa tidak boleh terima komplain, bahwa penerimaan laundry tidak bisa secara langsung, tidak ditimbang secara langsung, tapi tetap SOP kita jalanin. Ya. Dan berjalan dengan waktu ternyata tetap orang masih membutuhkan laundry. Jadi akhirnya prosedur ini sampai sekarang masih berjalan di laundry saya. Tamu tidak langsung bertatap muka dengan kasir. Gitu ya. Jadi mereka hanya drop, lalu nanti kita timbang, dan kita sudah ada aplikasi laundry yang memudahkan. Jadi kalau nanti mereka customer masuk, kita pakai aplikasi, nanti bonnya dikirim lewat SMS atau lewat WA dan ada barcode-nya. Jadi semua bisnis laundry sebetulnya enak banget, ada aplikasinya, semuanya udah memudahkan orang untuk mengontrol ya. Kembali lagi mengenai protokol tadi. Jadi tetap SOP dijalankan. Jadi tamu ngedrop, ngisi form,
lalu taruh di keranjang. Nanti misalkan ada tamu tetap yang mau ngambil, tetap kita ukur suhu, prosedur itu Oh, dijalanin. oke. Ada hand sanitizer, terus karyawan juga pakai masker, kemudian semua protokol itu yang wajib dilakukan, memang prosedur dari pemerintah wajib menjaga protokol COVID, itu wajib dijalankan oleh karyawan. Sampai detik ini, bahkan walaupun kita tidak ketemu langsung dengan customer, tatap muka, sampai hari ini udah dari 30% pemasukan, dari 100%, 30%, sekarang sudah 60-70%. Uh, Jadi luar sudah biasa. mulai, karena udah, kebetulan saya di Ben Hill, perkantoran juga udah mulai masuk, ya. Dulu kan perkantoran tutup, sekarang perkantoran udah mulai masuk. Jadi orang-orang udah mesti ganti baju kan, mesti nge-laundry. Ya, buat yang mau Oke. buka laundry, ayo semangat, semangat. Ya, Ya. Ibu. Jadi tadi, iya, jadi mungkin Bu, kalau dari cerita Ibu kan tadi luar biasa nih pengalamannya dari beberapa Hmm. background ya Bu ya, terus sampai laundry juga. Nah, sekarang Hmm. Ibu kan sudah melihat bisnisnya, terus sudah protokol kesehatan sudah dijaga gitu ya Bu ya. Nah, Ya, ini sekarang di new normal bagaimana Bu? Apa yang Ibu lakukan di di laundry Ibu selain tadi yang dikatakan mungkin strategi baru kah atau ada ya, di samping? Heeh. justru sekarang ini di new normal, saya lagi buka 3 cabang. Uh, Nah, makanya yuk yang mau buka laundry, jangan berpikir bahwa waduh nih jangan-jangan nggak ada customer. Saya lagi buka cabang, hmm, satu di Cimanggis, cabangnya sudah hmm, namanya Family and Friends Laundry, ya. oke. Kemudian itu kita pakai mesinnya Electrolux, mesin terbaru My XL Pro. Di laundry saya di Ben Hill pakai Matek. Wah, itu Matek 5 tahun loh saya pakai Matek, mesinnya bagus banget, keren-keren. Keren pokoknya. Itu sampai sekarang masih bisa dipakai cari duit. Kemudian Oke. di Kelapa Gading nanti saya juga pakai Matek lagi. Kelapa Gading mesinnya nanti di Matek banyak Hmm, banyak mesin merek Matek di Kelapa Gading. oh, Nah, oke. kemudian di Cikajang. Jadi nanti di Kelapa Gading persis depan Mall NKG Mall. Ya, jadi Oke. yang mau buka laundry ini kesempatan bagus ya. Karena apa? Banyak ruko-ruko yang disewakan mungkin separuh harga. Jadi saatnya kita Hmm, yang mau invest apa ya, mau bisnis, mumpung lagi murah ruko-ruko, mulai deh. Nanti karena kalau udah mulai normal, bukan new normal tapi kembali normal, waduh biaya hmm, sewanya tuh bisa selangit iya, gitu. betul. Setuju sekali, Bu. Nah, Bu, ini sambil mungkin discuss, ada yang bertanya, kita jawab takut terlalu Boleh, panjang, Bu ya. Boleh, Bu boleh, ya. boleh, Ini ada yang bertanya tadi boleh. dari Kilo Laundry ID. Halo Kak, mau tanya format formnya seperti apa yang tadi Bu cerita, Bu? Kan katanya dikasih form. Formal. Seperti apa, Bu? Ya, Ini ya, ya. lebih ke teknis nih. Cuma Cuma nama sama nomor telepon aja sih. Cuma kan dan sama-sama Oh, oke. sebutkan berapa jumlah pakaiannya. Sama dia mau Hmm, apa? Mau CKL atau mau CKS? CKL tuh cuci kering lipat, CKS tuh cuci kering setrika oke. gitu. Jadi mereka sebutin karena tapi kalau memang nggak jelas, paling tidak dengan nomor telepon nanti karyawan saya, kasir saya akan hubungin. Ibu maaf tadi ibu ada laundry. Misalkan ada informasi yang nggak jelas, dia nggak sebutin jumlah pakaian atau apa. Kita biasanya timbang kan gini, di laundry saya ada CCTV. CCTV dari berbagai arah Oke. dan CCTV saya itu tidak hanya satu decoder, ada 2 decoder. Jadi kalau dari misalkan just in case ada yang rusak, tetap di decoder lain bisa lihat. Nah, itulah gunanya CCTV kalau ada tamu yang komplain, bisa kita apa ya, ada buktinya lah. Kadang-kadang tamu suka kan cari gara-gara ya. Betul. Bilangnya 10 Ya, padahal cuma 9. Nah, tapi dengan betul. CCTV ini kita bisa cek pastiin berapa jumlahnya ke customer. Jadi customer saya walaupun kita nggak ketemu muka, ya kita nggak ketemu muka, tetap aja mereka puji Tuhan ya mereka punya trust dengan kita. Karena itu tadi mereka udah tahu kita pada CCTV, mereka selama ini ada beberapa customer yang komplain dan ternyata bukan kesalahan di kita. Setelah kita kasih bukti dari rekaman CCTV gitu. Oke. Ya. Oke, Bu. Nah, melanjutkan, Bu. Sekarang berarti udah berapa cabang, Bu Eva? Selain Hmm. ada trading center yang kita maksudnya ya saya walaupun SD principal tetap juga ada outlet, Bu, yang dikelola istri.
Iya, iya. dan ada partneran juga. Iya, benar. Mungkin untuk yang di luar kota juga ini kan bisa ya Bu ya, training centernya dilakukan ya Bu ya, atau memang Iya, yang setiap ada aksi sudah bisa dilakukan? gini, training center sejak ada new normal, jadi kita mulai mulai mungkin tanggal 20 Juli ini sudah diplanningkan untuk pelatihan profesional. Jadi teman-teman laundry yang sudah punya laundry mau upgrade dari kiloan atau koin laundry menjadi satuan, kita ada kelasnya tanggal 20 Juli ini di online. Jadi via Zoom. Nanti Oh, saya akan oke. share flyernya free untuk Zoom, untuk kelas Zoom. Kalau mau ikut pelatihan langsung ke datang, karena nanti pelatihannya akan ada praktek langsung, jadi bawa baju karena akan ada menggunakan mesin wet cleaning. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Oke. wet cleaning, jadi besok itu ada praktek langsung mencuci baju dengan mesin wet cleaning. Kebetulan untuk besok ini adalah pakai mesin Electrolux Lagoon. Yang mau datang mau praktek sendiri bisa datang ke Melondri, tapi kalau yang datang mereka bayar karena kan latihannya lebih tatap muka, melihat langsung dan nggak mahal kok, cuma 300.000 ya. Yang mau datang bisa datang 300.000 karena terbatas kan, kita mau membatasi jumlah peserta. Yang mau datang silahkan bawa bajunya, misalkan punya problem dengan baju silk, wool atau jaket kulit, bisa bawa bajunya langsung praktekkan di tempat. Yang nggak bisa datang bisa Oke. Zoom gratis. Nanti kita kasih link Zoom-nya. Oh, oke, Bu. Ada Oke. pertanyaan lain? Luar biasa. Eh, Pertanyaannya justru share link Zoom-nya, Bu. Nanti di-share ya, Bu ya. Pokoknya nanti saya Hah? juga ini akan save nanti bagi yang itu bisa lihat lagi gitu ya. Nanti mungkin Ya, tolong Ibu share linknya diinfokan. ya, Karena ya. mungkin banyak Gratis. juga investor yang baru dan Ya, ingin tahu. gratis loh. Jadi makanya kalau Hmm, teman-teman yang mau buka laundry, nggak usah khawatir karena sekarang pelatihan cukup banyak, bukan cuma di MA Laundry. Kebetulan ya MA Laundry mungkin ya saat ini menjadi satu-satunya pelatihan yang memang bekerja sama dengan Asosiasi Laundry. Tapi di luar itu juga banyak pelatihan-pelatihan laundry. Jadi buat teman-teman yang mau buka laundry, semangat karena udah banyak tempat belajarnya, nggak usah khawatir ya. Dan pasti juga teman-teman yang menjual peralatan paket laundry juga pasti kan nanti ngajarin juga yes, gitu. betul. Nah, oke Bu, lanjut lagi berarti Bu. Di transformasi yang di new normal ini, bagaimana Ibu memperlakukan rekrutmen karyawan? Kalau memang Oh sekarang kan ya, Ibu udah ada nih, ya rekrutmen karyawan seperti apa Bu? Plus ya. juga SOP yang dijalankan bagaimana Bu Nah di kebetulan outlet? nah iya ya nih saya bercerita mengenai karyawan. Jadi Hmm. pada saat kejadian pandemi itu kan dirumahkan tuh karyawan. Betul. Jadi saya sempat takut kalau saya buka nanti kalau ada apa-apa dengan karyawan saya, terus tiba-tiba misalkan amit-amit ya Mbak ya, ada yang kena gitu ya Hmm. positif. Aduh, Amit-amit. nanti laundry saya mau nggak mau ditutup gitu ya. Nanti berefek lagi. Lalu akhirnya akhirnya kita discuss mengenai protokol yang tadi mesti dijalankan, karyawan wajib pakai masker, ukur suhu kalau datang gitu ya. Dan pada saat itu saya tawarkan karena tidak mungkin menggaji karyawan full, lalu saya menawarkan sistem gaji harian dan komisi. Gaji harian waktu itu saya kasih karena saya pikir gini, ada tamu atau tidak ada tamu, mereka kan juga mesti makan, mereka juga mesti pakai Betul. ongkos. Jadi ya udah, saya ada tamu tidak ada tamu tetap saya harus kasih dia, maksudnya uang harian. Kalau memang ada tamu ya berarti mereka ada tambahan ya. Lalu saya tawarkan itu, gimana? Yang mau silahkan, yang nggak mau ya saya nggak bisa paksain. Tapi inilah kondisinya bahwa laundry tutup, ya istilahnya tetap yang saya pengen kalian bisa tetap makan. Kalau mau buka, ini protokolnya wajib dijalankan dan gaji yang diterima tidak sama seperti yang dulu. Kalau memang mau ya seperti ini gitu ya. Dan puji Tuhan mereka juga ngalamin sempat minggu Hmm. mereka akhirnya mau tetap mau. Yang nggak mau ada juga karena downgrade gitu kan, dari gaji berapa terus tiba-tiba turun, ya saya nggak paksakan. Nah tapi akhirnya berjalan dengan waktu mereka juga tetap minta kerjaan gitu ya. Dan beberapa waktu kemarin Lebaran Hmm. mereka ada yang pulang
terus balik lagi, tapi tetap saya bukan rumahkan, saya taruh di laundry saya yang di Tebet untuk di apa tuh namanya tuh 2 minggu tuh namanya, jadi saya lupa, di steril apa ya namanya ya, untuk di karantin dulu 2 minggu. Karantin ya, Iya, karantin. di karantin 2 minggu, nggak boleh kemana-mana. Kalau udah oke baru saya taruh lagi di tempat laundry saya gitu. Oke. Nah, Ibu ada pertanyaan nih Bu ya, sambil menunggu yang lain. Hmm. Halo Bu Eva, semoga sehat selalu Bu. Ya amin ya. Saya Amin, alumni amin. MI. Nah, ini udah pernah training center nih Bu, pernah ikut. Saya Oh berada di ya. kompetitor dengan harga 5.000 per kilo. Dan saya masuk dengan 10.000. Kualitas dan value tetap saya tingkatkan. Nah, Oke. bagaimana menurut Ibu? Jadi Cek 2 kali lipat nih Bu. Setelah ikut ya. training, sepertinya ini My Day Laundry ya. Jadi Oh, My Day Laundry itu memperlakukan di itu di gimana Bu? Kupang deh, Pak. Oh iya Aduh, iya di iya Kupang, dia apa pas siapa? Jadi saya lupa, saking banyaknya murid jadi saya lupa. iya iya. Iya. Jadi kalau nggak salah di Kupang, beliau polisi loh. Polisi loh. Dia Oh oke maksudnya masih mau oke. berbisnis. Saya salut. Saya ya masih mau berbisnis. Hmm. Kemudian kemudian belajar dari Kupang jauh-jauh. Kebetulan murid-murid saya dari berbagai macam daerah, dari Kupang, Bali, macam-macam, Kalimantan, Palembang, mereka belajar loh jauh-jauh ke ML Laundry. Jadi ini salah satunya dari Kupang, Pak My Day Laundry. Nah iya. Melihat dulu ya, kalau memang sekitarnya 5.000, yang lain juga 5.000 gitu ya. Tapi kalau ada yang 8.000, nggak apa-apa ke 10.000. Jadi mesti dilihat dulu mas, pangsa, menurut saya ya, pangsa pasarnya di sana seperti apa, laundry sebelahnya seperti apa. Jadi jangan jomplang juga langsung naik 2 kali lipat. Aduh, suara apa ya? Halo? Halo? What is... Kok suaranya gini ya? Sorry. Suaranya nggak jelas Ibu. Iya ya, sorry. Coba deh. Halo? Kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak ya sekarang? Halo? Halo? Tes. Halo, kedengeran nggak ya? Suaranya jelas? Jelas sekarang ya? Jelas? Jelas nggak? Halo? Nah, Udah jelas belum ya? halo Bu, jelas suaranya? Oke. Oke. Sorry. Tadi soalnya ada saya pakai handphone jadi ada telepon masuk jadi distract. Mungkin itu kali ya. Saya sampai Udah, copot ini sekarang sudah jelas Ibu. namanya earphone. Udah nggak usah pakai earphone deh. Nah, kemudian tadi lagi bahas itu ya. Oh, dicek dulu market pasarnya, di sebelah-sebelahnya laundrynya seperti apa. Apakah ada laundry yang di atas itu 5.000 atau mungkin 7.000 atau 8.000? Boleh dinaikin ke 10.000. Tapi kalau semuanya 5.000 sama sekali gitu ya, nggak ada yang 8.000-nya, mungkin boleh dipertimbangkan jangan terlalu tinggi, jomplang ya. Mungkin ya, pelan-pelan. Nggak tahu, mungkin Mas Christian punya saran lain? Iya. Jadi kalau Mungkin jangan memang terlalu jauh sih. Suaranya jelas nggak Bu? Halo? Jelas. Bising, tapi agak bising ya. Tunggu, kalau nggak saya nggak pakai. Saya udah. soalnya jelas apa ya? Sekarang jelas. Oh iya oke. Jadi saran saya untuk My Day juga dari pengalaman saya pun juga ada yang seperti itu Bu. Tapi memang nggak sampai 100%. Kalau itu luar biasa memang ya. Seperti yang Bu Eva tadi katakan, ya kalau memang bisa di 8.000. Jadi jangan jedanya terlalu tinggi karena saya tahu mungkin My Day sudah punya value yang baik ya dari sisi pelayanan, mungkin service level, kecepatan udah oke. Tapi juga memang sebenarnya kalau dari sisi saya, kalau mau membuat brand bisa termahal dan juga bagus kualitasnya enggak apa-apa. Tapi kalau memang terlalu jedanya mungkin 100% bedanya, mungkin 8.000 better sih. Kecuali ada tambahan lain. Mungkin My Day Laundry mau tambahkan sisi yang lain apa, entah kadang kan ada yang dikasih hanger free khusus yang baju kantor gitu ya.
ada treatment khusus, mungkin itu boleh. Karena itu saya di laundry saya pun juga ada Bu Eva yang kadang ya kerahnya kita kalau memang kotor kita kasih treatment khusus, kita sikatin juga gitu, bener-bener sampai clean. Kalau yang baju rumahan, padahal kan kita sebenarnya hitungannya bukannya di poin atau yang komersial itu kan load per kilo. Treatmentnya aja sih mungkin. Tapi kalau memang seandainya udah dihitung kiloan, better 8.000 sih. Karena kalau dihitung 10.000, berarti kalau 5.000 kan kalau 5 kilo ya hitungannya itu 25. Ya Ya. disesuaikan. Mungkin coba kita cek ke My Day Laundry. My Day Laundry selama mungkin sudah buka agak cukup lama, beberapa bulan kalau nggak salah. Selama buka harga 10.000, Pak. Oh, Pak Kurnia namanya, Pak Kurnia. Pak Kurnia ya. 10.000 itu gimana coba? Mungkin ternyata dia buka 10.000, ternyata banyak pelanggannya Hunos karena udah belajar, udah pinter nih di ML Laundry. Betul. Pede, percaya diri. Ya dirinya tinggi, jadi berani naruh harga 10.000. Coba kita lihat, mungkin saking pedenya dan mungkin juga kualitasnya benar-benar bagus karena sudah belajar laundry ya, jadi punya percaya diri. Mungkin ternyata memang laundry di sana kan mungkin nggak belajar, jadi mungkin asal-asalan, tidak ada standarnya. Mungkin ternyata mereka setelah nge-laundry tempat Pak Kurnia, ternyata setelah belajar di ML Laundry sudah tahu SOP-nya seperti apa. Dan ya bagus pelayanannya, mungkin orang bayar 2 kali lipat mungkin mau, bisa jadi ya. Nanti kita coba tanya Pak Kurnia ya. Mungkin. Kalau masih Pak Kurnia di sini mungkin boleh ditulis di komen sharing ya, bagaimana dengan harga itu, apakah memang berjalan. Mungkin bisa jadi dan 10.000 diskon diterapkan diskon. Jadi pada saat kebetulan Bu Eva harga nggak terlalu berat. Halo. Suaranya hilang. Suaranya putus-putus ya. Suaranya putus-putus ya. Udah jelas belum ya? Halo Bu, jelas? Jelas, sekarang jelas. Halo. Halo. Jelas nggak ya? Halo Bu. Bu Eva jelas? Iya, halo. Aku jelas dengar. Halo. Yang lain gimana ya? Halo. Nah, ini. Di saya jelas ya, Mas. Nah, udah jelas ya, Bu ya? Tapi agak bising. Halo. Kedengeran nggak, Mas? Ya. Kedengeran? Apakah sekarang sudah jelas, Bu? Jelas nggak? Jelas ya? Ya, jelas. Tahu saya. Ini ada pertanyaan dari Pak Heri nih. Ini juga murid Melondri nih kalau nggak salah nih. Halo Pak, apa kabar? Bagaimana meningkatkan omset di saat seperti ini? Kasih promo aja Pak, promo. Oh, ternyata yang punya saya jelas, punya Mas Gustian nih yang nggak jelas. Mungkin sinyalnya. Bu Eva, atau yang saya jelas sudah Bu? Di saya, coba yang lain yang nggak jelas di saya atau di Mas Gustian nih? Boleh tulis di komen jelas, ya? Yang Ibu jelas katanya. Halo? Halo, jelas nggak? Jelas, Bu? Sekarang jelas ya? I think jelas sekarang ya? better deh. Sekarang better, kamu udah better. Oke, ini ada pertanyaan dari Sasa. Sorry. Iya Bu, benar. Makasih Ibu Eva dan Pak Gusti. Benarnya gimana nih Pak? Bu Eva? Pak Maide Laundry udah jawab nih. Iya Bu, benar. Nah, ini mungkin saya nggak pakai headset. Jelas, Bu? Saya jelas sekarang. Udah jelas belum? Kamu nggak usah pakai handset kali. Aku nggak pakai handset juga.
Saya suaranya nggak ada ya. Coba handsetnya dicopot. Eh, Handsetnya kamu dicopot deh. Sekarang jelas nggak, Bu? Dengar, aku dengar. Nggak tahu yang lain gimana. Nah, sekarang jelas. Sekarang jelas. Udah ada, sorry. Udah, oke Bu, sorry. Ya, Tadi soalnya ada yang masuk telepon. kayaknya kayaknya sinyalnya kamu deh yang nggak bener nih. Iya, mungkin nih, Bu. Iya. Bu, saya tadi menambahkan My Day Laundry. Ya. Karena dua outlet saya pun juga saya paling mahal di antara 15 laundry di sana, Bu. Wow. Itu memang terjadi. Yes. Tapi Terus, memang di dari sana sisi tuh di kecepatan mana? Di daerah mana? Di di sana? Tangerang. Oh, Di Tangerang. Oke. Di Tangerang kebetulan tapi nggak sefantastis Bapak tadi ya. Yang sampai 100% enggak sih. Tapi kita memang yang biasa harga 30.000, seandainya per lotnya kita jual 50.000. Hanya ya? naik sekitar, Tapi laku? yes, laku. Oh, oke. Laku. Itu yang dicuciin apa dia self service? Oh, enggak. Itu yang full service. Yang self service-nya tetap kita hanya 20.000 Oh, per oke. 6 kilo. Per 6 kilo 20.000. Iya, cuci Wow. 10.000, kering 10.000. Wow. Iya. Rame dong pasti. Boleh tahu Lumayan, nggak Bu, sih? rame. Aku boleh tahu gantian nanya nih. Aku gantian nanya boleh dong. Self Boleh, service Bu. di tempat kamu itu apakah berjalan? Di tempat saya nggak jalan self service. Nggak tahu di sana. Kalau di saya, Bu, ada beberapa tempat yang jalan, ada juga yang paling 20%, 30%. Contoh tempat saya yang di BSD. Yang di BSD di Melati Mas itu, saya ada pasang 8 set mesin, itu jalan lumayan, 30-40% service-nya jalan. Kenapa? Karena di sana daerahnya udah ada beberapa laundry yang self-service, Bu. Oke. Jadi mereka udah tahu. Jadi, Dan sekarang bahkan ya, jelas Bu Eva? ini suaranya putus-putus lagi loh kamu. Udah jelas sekarang? Saya sih dengar Ibu jelas nih. Iya, sudah Halo? jelas ya Bu ya? Iya, sudah udah jelas? Oke. Ya. Iya, jadi karena di sana marketnya memang sudah terlihat untuk self-service-nya jalan, Bu. Oh, oke. Iya, bahkan ada yang contoh kita yang kayak di City Park, itu kan ada 4 tower, itu 24 jam, yang jaga hanya 2 orang, Bu. Yang Oh, jaga oke. dan hampir mungkin 80% self-service. Bahkan memang nggak ada full service-nya. Oh ya? Yes. Jalan ya? Apartemen? Iya, jalan. Apartemen? Iya, City Park. Apartemen City Park di belakang kantor. Kantor yang di sana ya, di Cengkareng. Oh, oke. Aku mau nyapa dulu Tapi, nih. Boleh? Bentar nih, oh iya, mau nyapa dulu boleh ya? Ini ada Pak boleh, Bu. Pak Apik Primadia. Hai Pak, apa kabar? Lagi Oh sibuk iya. kelihatannya. Sibuk itu. Kita mau ada tentang jadi pengusaha laundry ada mengenai limbah lah ya. Jadi ya harus green earth lah. Nanti teman-teman yang mau bergabung, yang sudah punya laundry, yang belum bergabung di asosiasi, gabung asosiasi laundry, ketuanya Pak Apik Primadia. Ada di sini nih. Kemudian saya mau say hi juga buat ini nih murid-muridnya ME Laundry nih, Mbak Tiwi, Pak Kurnia. Aduh banyak sekali nih, nggak saya bisa sebutin satu-satu nih. Pak Heri, ya banyak banget nih. Jadi Pak Supani Amru, wah banyak nih ya. Hai semuanya deh. Takutnya nanti lupa, kita kelewatan. Jadi sorry ya, kakak ya. Nggak apa-apa Bu. Ya jadi ya intinya sih memang tergantung market sih Bu. Kalau memang seandainya dirasa tadi My Day Laundry memang itu udah yang oke, jalan aja sih, nggak apa-apa ya. Hanya memang kalau Ibu tadi sampaikan kalau bisa 8.000 ya 8.000, nggak apa-apa gitu ya. Itu aja sih. Tambahannya tadi yang terputus.
Cek market lah. Intinya sebetulnya untuk membuat price harus cek market sekitarnya, laundry sekitarnya. Yes. Dan kalau walaupun memang merasa sudah sekolah gitu ya, sudah punya ilmu, punya percaya diri, boleh, buat saya boleh aja selama servis dan pelayanannya memang double dari yang sudah ada. Misalkan yang Yes. 5.000 itu Betul. mungkin nyucinya dicampur ya, atau nyucinya mungkin untuk 2-3 hari, mungkin Pak Kurnia nawarin 10.000 1 jam, atau 1 jam 2 jam gitu ya, karena kan udah dryer, atau mungkin ya servisnya lebih bagus. Buat saya nggak ada masalah selama memang Iya, pelayanan yang bagus. Jadi SOP betul. yang pernah saya ajarkan dijalankan. Baju jangan sampai hilang, baju jangan sampai tertukar. Mungkin orang akan bayar 2 kali lipat, dia percaya diri nggak apa-apa gitu ya. Oke. Siap, Bu. Lanjut, Bu. Tadi karyawan sudah. Nah, promosinya bagaimana, Bu, di new era ini? Apakah Ibu ada skema perubahan promosi di new normal ini? Transformasinya gimana nih, Bu? Gini ya, terus terang, ini karyawan saya biasanya saya selalu mengadakan promosi setiap bulan berbeda-beda, selalu saya promosi. Nah, kemarin ini saya sempat bilang ke karyawan, kita cuci kering lipat, kita tawarkan diskon gitu ya. Terus ternyata karyawan protes nih. Aduh Bu, nanti kalau diskon ini gini. Nah, karena saya juga melihat bahwa karyawan kan sekarang sistemnya komisi dan segala macam gitu ya. Jadi makanya saya sampai bulan Juli ini memang belum mengadakan promosi ke karyawan, tapi ya promosinya adalah ke karyawan, ke customer. Tapi promosinya yaitu tetap aja protokol COVID tetap kita jalankan, dan yang pasti yang utama servis tidak berkurang ya, SOP tetap dijalankan, servis tidak berkurang. Puji Tuhan, kita boleh dibilang komplain nggak ada kali ya, gitu ya. Mudah-mudahan jangan ada loh. Ini nanti Iya, amit-amit, Bu. Jangan. Pokoknya selama karyawan menjalankan SOP dengan baik, saya jamin mudah-mudahan nggak ada komplain. Karena semua protokol udah saya jalanin ya, CCTV, SOP, cara jadi baju harus dihitung pada saat penerimaan dan penyerahan juga harus dihitung gitu ya. Memang ribet tapi ya nggak apa-apa, karena daripada kita dikomplain ya gitu. Oke. Rencana sih Agustus, saya setiap Agustus selalu ada promo 17 Agustus. Oh gitu ya, Bu ya. Promonya seperti apa, Bu? Kalau boleh cerita, Bu. Biasanya 17% diskon untuk semua servis gitu ya. Kadang-kadang nyuci bed cover diskon. Jadi saya mainin aja. Bulan ini diskon ke bed cover. Oke. Bulan depannya lagi tuh ya. Jadi di rolling aja. Atau satuan atau apa di rolling. Oke. Setiap Lalu, Bu, bulan kita ada promo. Setiap bulan ada promo. always sih, Bu ya. Setiap bulan ya. Jadi setiap bulan selalu ada promo ya? Iya. Ganti-ganti. Kadang-kadang customer nanya loh, Mbak, Iya. promonya apa bulan depan? Dan saya tidak memberitahu dulu loh ke customer promonya apa. Karena kalau saya kasih tahu dulu, nggak surprise. Nanti dia tungguin, nanti aja dia nunggu ini gitu ya. Jadi nanti pada 2 hari sebelum hari hanya baru kita info, bulan Agustus kita akan promonya ini. Gitu. Oke. Bu, lalu paymentnya bagaimana, Bu? Apakah Ibu payment di outlet Ibu bagaimana? Ya. Apakah semuanya cashless, semua harus debit, atau ada yang manual juga, Bu, gimana? Waktu belum ada new normal ya, masih ketemu muka, itu bayarnya tetap semua harus bayar di muka ya. Jadi kalau customer ada yang belum bayar di muka, kita selalu bilang kita akan lakukan proses pencucian setelah uang ditransfer gitu ya. Okay. Kita semua di awal. Kemudian sejak adanya self distancing, jadi customer nggak ketemu langsung dengan karyawan, pembayaran kita lewat OVO, lewat GoPay, dikirim ke OVO dan GoPay saya, kemudian transfer, jadi cashless. Jadi boleh dibilang nggak ada cash, karena memang kita infokan di awal, waktu kita mulai dengan cara ini, kita infokan bahwa semua yang sifatnya kontak langsung kita kurangin gitu. Jadi kontakless. Oke. Berarti Bu kalau ada yang bayar cash nggak diterima gitu? Diterima, tapi selalu kita memberi, kan nggak mungkin dong, kan duit iya, rezeki Bu soalnya.
Tapi hampir sekarang orang udah ada GoPay, udah ada OVO, mereka walaupun nggak bisa transfer, mereka lewat GoPay atau OVO. Gitu. Iya, bahkan saya pernah discuss sama Pak Apik juga di room ini, sampai ada yang dicuci, Bu. Wah, luar biasa. Untuk konsumen agak percaya menurut Pak Apik. Uangnya Iya. dicuci. Wah, Hebat. iya. Apik mah laundrynya keren. Selalu. Iya, iya. Kalau lebaran aja harganya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat tuh beliau. Hebat, keren. Oh, oke. Nah, Bu, lanjut. Bu, culture-nya pasti kan berubah nih, Bu ya. Culture dari konsumen juga berubah sekarang kan. Tadi kita udah banyak cerita before, after COVID, maksudnya ya selama COVID dan sekarang new normal pun mungkin juga culture masyarakat berubah ya Bu ya. Nah, omsetnya Ibu biasanya bagaimana Bu? Perhitungannya dari yang otot-otot ada ini sekarang sudah normalkah atau memang bagaimana? Sekarang 70%, 60-70% lah, up and down. Tapi di range itu 60-70%, gitu ya. Oke. Jadi memang belum semua orang beraktivitas normal. Karena kebetulan laundry saya di pusat-pusat kota ya. Nah ini yang baru saya bangun di Cimanggis, Family and Friends Laundry itu di perumahan. Jadi baru soft opening lah saat ini, nanti Agustus baru benar-benar grand opening. Ya udah lumayan sih, maksudnya istilahnya walaupun kita baru buka gitu ya, udah lumayan banyak yang datang gitu. Oke. Jadi, Bu, berapa? Apa? Sekarang outletnya berapa sih, Bu? Outlet? Iya. Nggak banyak, Nah, ini cuma tiga tambah 3 yang udah berjalan. Benhil, Tebet, Cimanggis. Nanti dalam waktu dekat Agustus ini sama September, Agustus Kelapa Gading, September Cikajang. Oh, oke. Nah, Bu, tadi mungkin ada pertanyaan. Ibu kan sebagai ibu rumah tangga juga nih. Bagaimana mengaturnya dengan keluarga, Bu? Waduh. Sebagai contoh ibu rumah tangga yang, kan ibu nih luar biasa nih ya. Saya terus terang pebisnis. Jadi gini, saya bukan cuma laundry aja bisnisnya. Jadi saya ada beberapa bisnis saya lain, dan dalam waktu dekat saya akan juga buat marketplace untuk laundry. Jadi teman-teman yang mau buka laundry atau yang sudah punya laundry, nama aplikasinya nanti EasyLo. EZILOH, EasyLo. Jadi nanti ini aplikasi untuk sementara waktu dipakai untuk laundry, tapi untuk kedepannya untuk berbagai macam ya marketplace. Jadi teman-teman misalkan yang punya laundry boleh gabung di EasyLo ya. Jadi nanti misalkan ada orang mau cari laundry terdekat, cari laundry yang 24 jam, atau cari laundry yang punya pelayanan ini sesuai dengan apa maunya customer. Dia tinggal nanti kita kayak kita nyari hotel terdekat kayak gitu kan. Itu akan segera launching, mudah-mudahan tahun ini bisa launching ya. Jadi bisnisnya boleh dibilang mencari sesuap nasi lah, apa aja dikerjain yang penting halal. Keluarga gimana Bu mengaturnya anak? Puji Tuhan anak-anak karena bisnis sendiri, jadi kalau kemana-mana anak-anak bisa dibawa-bawa ke kantor juga, sekolah ya. Misalkan saya antar sekolah, pulang sekolah kan kebetulan saya punya anak 17 tahun SMA sama yang 5 tahun, ya cowok dua-duanya. Nah yang 5 tahun ini kalau pagi saya antar, nanti pulang saya jemput, saya bawa ke kantor, belajar di kantor. Nanti kalau udah jam 3 saya bawa pulang ke rumah gitu ya. Jadi kebetulan kalau punya bisnis sendiri kita lebih mudah memanage lah dibandingkan kita kerja sama orang. Makanya ayo buka bisnis, ayo yang mau buka bisnis, ayo buka bisnis. Semangat gitu ya. Oke, siap. Nah Bu, ada pertanyaan lagi nggak ya? Saya tadi belum melihat lagi sejak yang tadi offline. Belum ada ya? Promo yang paling manjur kira-kira apa Pak Heri? Diskon 50%. Iya. Cuci bed cover, cuci 1 dapat 2. Nah itu biasanya manjur. Iya betul. Atau cuci gratis ya Bu ya? Ada saran mungkin diskon cuci apa? Gratis Bu. Cuci gratis. Nah, buka laundry cuci gratis pasti manjur. Orang-orang pada kasih cucinya bayar, keringnya gratis. Cucinya gratis, keringnya bayar Bu. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Eternal Light Laundry. Promo sudah, iklan sudah. Kalau belum naik juga omsetnya apa yang salah ya? Gimana Bu?
Timu dulu Barometernya nih, mesti baru saya dicek menambahkan. nih. Mungkin SOP nggak Hmm. dijalankan karena udah banyak orang datang gitu ya. Tapi SOP nggak dijalankan, tamu datang kecewa karena pelayanan yang nggak bagus, baju hilang, baju tertukar. Ya udahlah, mau iklan kayak apa juga nggak bisa jalan. Jadi benerin dulu dalamnya nih, ya, benerin Yes. dalamnya dulu, baru kita berkoar-koar di luar. Jangan kita udah berkoar-koar di luar, dalamnya belum siap. Akhirnya jadi memberikan dampak ke kita. Itu menurut saya mesti introspeksi diri dulu apa yang kurang dalam laundry kita. Betul, Atau setuju. Mas Christian Saya, ada ide, ada iya, saran? saya tambahin, setuju sekali Bu. Itu betul betul banget karena di dalamnya harus dilihat semuanya gitu ya. Kalau perlu dibuatin checklist. Saya tuh kadang kayak istri tuh kayak dibuatin medical check up, kayak medical check up ditanya semuanya SOP sudah sesuai belum. Terus Ya, kedua, kita yang biasanya memang mencuci atau tidak, biasanya kita ada interaksi. Makanya database setiap konsumen kita betul-betul keep, terutama untuk member. Member-member yang betul-betul loyal benar-benar kita jaga sih. Jadi kadang kita menggunakan member itu sendiri untuk ada feedback ke kita. Jadi kadang saya ada punya pengalaman member yang aktif, dia bicara gini ke istri ya, ke CS-nya, nomor telepon CS-nya istri. Bu, itu si A kok jutek banget ya, karyawan baru seandainya. Kenapa emang jutek? Ya tadi saya lihat ada konsumen, dia jawabnya begini. Nah, kadang-kadang ini juga seperti yang tadi Bu Eva katakan, betul Bu. Di dalamnya itu ya. perlu dibenahi, dilihat. Yes, betul. Dan Jadi kalau ya jadi ya, makanya mesti introspeksi diri ya, introspeksi diri apa yang kurang. yes, Mungkin tamu udah datang tapi tidak apa ya, tidak dilayani dengan baik, bisa jadi. yes, yes. Dan tambahan saya mungkin butuh ada database ya konsumen yang kita bisa bisa interaksi. Jadi ini akan Benar. menunjang penilaian, betul ya. Oke, lanjut nih Bu, ada banyak pertanyaan lagi nih Bu. Tada, maaf, apakah aplikasi Tada cocok untuk member? I don't know, Tada itu apa ya? Saya nggak tahu. Oh, aplikasi yang Ibu mungkin Bu. Ya, mungkin dilewat dulu Oh, karena kebetulan saya nggak tahu. Nanti coba saya browsing apa ya. Sama ini mungkin iya. saya ada kemarin bilang bisnis laundry punya mobil Mercy atau Nah, iya boleh Bu itu Lamborghini. dibahas. Ya, mungkin loh. Coba kalau satu laundry untungnya misalkan 10 juta atau ya misalkan let's say ya. Ini kan karena saya bilang kenapa bisa mobil Mercy. Why? Iya, Ini sharing aja ya. Jadi biar yang mau punya laundry semangat, mau punya betul, mobil Mercy, betul. ayo ya. Cari lokasi yang strategis, pelayanan yang bagus, SOP yang bagus, kemudian selalu upgrade, jangan maunya pengen bagus tapi nggak upgrade. Contoh mesinnya masih mesin rumah tangga, yang akhirnya misalkan dia cuci pakai paksa terus kan lama-lama rusak gitu kan. Nah kalau kita semuanya mau bagus, performanya bagus, ya fasilitas apa ya mesinnya itu harus yang memang disiapkan untuk mau bagus gitu ya. Contohnya misalkan yang ya harusnya mesin yang komersial, jadi bisa kerjanya maksimal. Jangan misalkan dryernya dryer yang konversi, mungkin dryer konversi murah tapi kan mungkin dia nggak panasnya nggak maksimal atau mungkin ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau mau kerja hasil yang bagus, pakailah yang memang benar-benar yang memang digunakan untuk itu, yang komersial ya. Tempat yang bagus, tadi kan saya bilang tempatnya harus strategis, tempat yang memang contoh perumahan, perkantoran, apartemen atau universitas gitu ya. Kalau satu tempat aja untung bisa 100 juta, let's say nih saya bicara tempat saya ya, di Ben Hill 150 juta, pengeluaran 50 juta, 60 juta. Let's say kita ambil rata 100 juta per bulan, kali 10 bulan aja bisa 1 miliar, udah bisa beli Mercy kan? Ya kan? Bener kan? Kalau mau beli Lamborghini, bikin lagi, duplicate lagi, ya. Yes. Jadi, ya sementara mungkin yang belum mobil Mercy ya, mobil Avanza, yang belum punya mobil mau punya mobil Avanza bisa. Asal tadi cari tempat yang strategis, bisnisnya cari bisnis yang benar ya, bisnis yang benar. Intinya gini loh, benar tuh artinya sekarang ini di era yang sekarang ini kita mau buka salon nggak mungkin karena salon ditutup, ya kan? Mau buka restoran, kalau di mall juga mungkin belum, harus ada sekarang misalkan kapasitas 10 orang hanya boleh 5 orang yang masuk. Contoh deh nih, sekarang ada tanda silang-silang gini nih.
Tuh, nggak boleh duduk di sini. Yes, betul. Nah, kan kalau di laundry nggak ada silang-silang gitu, tetap diterima gitu ya. Nah, jadi makanya cari bisnis yang memang di saat kayak gini pandemi bisa tetap berjalan. Salah satunya laundry yang masih dibolehkan ya. Oke. Ya, terus pakai mesinnya yang memang mesin untuk laundry komersial. Kedua, belajar, upgrade ilmu. Contoh nanti tanggal 20 Juli Melondri mau ada kelas profesional laundry yang mau upgrade ilmu, ayo besok tuh gratis dengan Zoom ya. Ikutin nanti saya kasih linknya, belajar nambah ilmu, nanti diajarin caranya bagaimana mencuci secara profesional, khususnya dari kiloan mau upgrade ke satuan. Nah, kalau itu semua dijalanin, pasti deh customer happy, customer seneng, balik lagi, dan profitnya pasti akan bertambah. Jadi mau beli mobil Amin, apa aja Bu. bisa, gitu. Semangat. Siap. Ya, Ngajarin oke. sharing bukan ngajarin Yes, betul Bu. Biar semangat Bu semuanya. Bu, ini juga Pak Heri tadi nambahin nih, Pak Heri Purnomo. Saya biasa cuci gratis peralatan sholat, tapi akhirnya orang datang bawa baju kotor yang bayar juga. Wah, itu bagus Bu ya. Ada sosialnya Bu. nih. Ya, Itu bagus tuh ya. perlu Boleh Pak dicontoh Heri. nih, teman-teman. Iya, tuh. Cuci gratis peralatan sholat, kan mukena, sejadah. Mungkin mereka bawanya cuma itu, tapi kan pasti ada yang lain-lain sekalian. Bisa jadi. Break aja. Oke. Bu, lalu kalau tadi bicaranya bisa sampai net profit Ibu 100 juta, berarti margin berapa persen tuh, Bu? Iya, begitu deh. Karena saya ada pengalaman juga Bu Eva, jadi cukup unik, makanya saya bawa, nanti saya juga akan kayak seperti live IG gitu ya, membawakan khusus satu topik itu. Jadi hanya 5 mesin bisa omset 100 hampir 120 juta, dan itu real. Karena saya lihat langsung, dan itu di Jakarta memang. Saya nggak sebut daerahnya, dan saya tanya dia bisa dapat income berapa, hampir 80 juta. Jadi hampir 90 malah. Jadi dari 110, 20, hampir 30 ya itulah ya. Saya tanya, kan nggak mungkin Bu itu terjadi. Karena 5 mesin nggak mungkin bisa sampai sebanyak itu. Ternyata ada members Bu. Nanti mungkin ya nanti itu ada pembahasannya lagi. Membersnya dia sehari udah lebih hampir dari 10 orang Bu. Satu member yang bayar 501 juta itu satu hari, 1 sampai 2 hari itu bisa sampai 10-15 orang. Wah. Padahal laundry juga banyak di sana. Sama berarti kasihnya seperti Ibu tadi. Bisa dapat 100 juta. Ya, mungkin dia pasti udah bisa beli Mercy tuh setahun lagi. Ya kan? Iya. Mercy, yang punya anak muda. Beli Mercy bekas 300 jutaan bisa, 3 bulan langsung bisa beli Mercy. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mungkin, semuanya bisa mungkin. Pokoknya asal betul. itu tadi ya pertama ya tadi itu semuanya juga harus serius lah, fokus, serius, jangan patah semangat. Kalau nggak bisa, kita masuk di asosiasi, kita akan sharing gitu ya. Ada sekolah-sekolah pelatihan, nanti kadang-kadang orang nggak mau sekolah loh, karena aduh mahal. Ya, daripada mahal ganti baju customer, kan kita daripada pertama yang udah keluar mahal bayar baju customer tuh malu lagi. Jadi omongan lagi, mendingan ikut sekolah laundry, belajar laundry, training laundry, tapi kan kita nggak malu gitu ya. Dan servis bagus, orang juga ngomongnya bagus. Jadi kadang-kadang orang nggak mau berinvestasi sekolah hanya gara-gara masalah mungkin, aduh mahal. Padahal kalau dia ganti baju customer lebih mahal dari itu. Yes, betul. Ya. Oke Bu, ini 5 menit terakhir. Iya, dan aku mau 1 jam karena kita juga. Oke, Bu, tolong kasih konklusinya dong Bu. Transformasi ini merubah kita ya dari yang ya sebelum COVID, after COVID, sekarang new normal. Bagaimana Bu, esensial khususnya untuk laundry? Intinya laundry is a good business ya, is a good business asal dengan masa pandemi ini jalanin protokol kesehatan, protokol COVID ya, ya yang pasti sanitasi lah, laundrynya bersih, karyawan diukur suhu,
kemudian pakai masker, cuci tangan sering-sering kayak gitu. Terus mesin laundrynya juga di steril, maksudnya gimana ya, dicuci sering-sering Iya. bersih gitu ya, pakai disinfektan. Ya mudah-mudahan lah kita berusaha semaksimal mungkin, ataupun apapun itu caranya, kan kita berusaha bersih ya, sanitasi, higienis. Ya mudah-mudahan sih ya, dengan semangat dan doa ya, apalagi dengan masa yang seperti ini memang susah-susah gampang, tapi tetap semangat. Bisnis laundry nggak ada matinya lah, pokoknya selama orang pakai baju, bisnis laundry pasti laku, asal service Oke. dan SOP dijalankan ya, itu aja. Iya, iya. Oke, Bu. Berarti eh apa ya? Kalau dikatakan ya, tetap bisnisnya di dalam kondisi apapun tetap berjalan gitu ya, dan protokol kesehatan yang saat ini sudah berjalan tetap, walaupun udah new normal, walaupun sudah berubah, bahkan after new normal pun tetap ya Bu ya, itu harus tetap dijaga untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya semua orang juga sekarang pakai masker. Malah kalau sekarang, dulu kita orang pakai masker kan, ih aneh gitu ya. Sekarang kita keluar dari rumah nggak pakai masker, nggak pakai masker, balik lagi, malah kita yang aneh. Sekarang jadi Yes, zamannya betul Bu. kebalik-balik ya, gitu. Iya, iya. Nah Bu, pesan terakhir untuk investor yang baru mau mulai dan akan mengembangkan laundrynya apa Bu? Ya cepet-cepet action. Daripada diambil orang, daripada di orang keduluan orang, artinya gini, daripada keduluan orang dia duluan yang invest, lebih baik kita duluan gitu ya. Jadi bisnis laundry menurut saya selama dijalankan dengan ya baik, ikutin SOP-nya, kemudian tempat yang strategis, kemudian apa ya, ya nggak main-main lah, jangan istilahnya dibuat mainan. Saya tadinya ini cuma buat sampingan loh, laundry ini, tapi ternyata malah justru malah wow, dari laundry hasilnya lumayan, bisa beli Mercy loh. Wih, luar Jadi biasa. makanya buka cabang lagi, buka cabang lagi gitu kan. Siap, Bu. Oke, Bu, karena waktu, terima kasih banyak Bu Eva. Sampai Ya, di Jogja pun tetap live ya IG dan ya. bisa sharing untuk para investor. Terima Dan kasih juga, semuanya. ya, semoga bermanfaat ya Bu ya. Dan Ya, nanti sharing itunya Bu, linknya boleh nanti diinfokan Bu ya. ya, ya, Agar nanti thank you. mungkin investor ada yang mau join juga. Oke, sip, sip, Oke, sip. Oke, makasih Bu Eva. thank you Ya, ya, bye salam ya. sukses selalu Bu. Salam semuanya, Ya, terima kasih semuanya. Bye. oke. Ya, bye.